Ya. Jadi transformasi linear ini kan sebenarnya suatu pemetaan ya Bapak Ibu. Tapi pemetaan dari satu ruang vektor ke ruang vektor yang lain. Itu siapa yang berisik ya? Ada suara anak kecil, tolong di mute. Ya. Jadi dia itu sebenarnya pemetaan. Jadi kalau V dan W gitu ya, dia ruang vektor atas lapangan yang sama ya. Ruang vektor atas lapangan yang sama. Jadi atas F. Lapangan kita lambangkan F ya. Kemudian ada satu pemetaan dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Ya. Ini pemetaan. Syaratnya pemetaan. Nah, T ini disebut pemetaan linier atau transformasi linier ya. Dia dikatakan transformasi linier jika memenuhi ya. Jika memenuhi yang pertama. Jika memenuhi gini, untuk setiap X, Y anggota di V, X-nya anggota di V ya. X-Y anggota V dan C anggota F. Jadi ini skalar ya. Jika setiap ini berlaku ya, yang pertama apa? TX plus Y. Ya, TX plus Y sama dengan TX plus TY. Ya, TX plus TY. Ini hampir mirip dengan apa ini kalau begini? Hampir mirip dengan apa? Dalam grup kemarin, dalam grup dan ring. Pemetaan yang homomorfisme, hampir mirip dengan homomorfisme ya. Tapi di sini ada tambahan lagi. Tambahannya apa? Yaitu T perkalian skalar. Ya, T CX sama dengan CX ya. Sama dengan TX. 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 Jadi itu. Nah, ini kan sebenarnya syarat yang pertama. Sebenarnya dua syarat ini bisa dijadikan satu. Ada suatu teorema yang lain ya. Suatu teorema yang lain. Cuma satu aja dia, nggak perlu dua kayak gini. Yaitu untuk setiap XY anggota V dan C, D anggota F berlaku ya. Berlaku T CX plus DY sama dengan CTX plus DY. Seperti ini. Bisa pakai formula yang atas, bisa pakai yang bawah. Ya. Kelihatannya lebih mudah yang bawah ya. Tapi yang atas juga gampang. Ya seininya aja nanti. Semudahnya Bapak Ibu menggunakan ini gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Ambil contoh ya. Lihat aja contohnya yang sini kita lihat dulu ya. Contoh 52. 51 aja deh. Contoh 51 dulu ya. Ada suatu pemetaan ya. Pemetaan linier ya. Contoh 1 ya. Jadi V dan W itu ruang vektor. Ruang vektor gitu ya. Nah, ada suatu pemetaan. Saya menyatakannya pemetaan 0. 0 dari V ke W. Di mana 0 ini ya untuk setiap X anggota V ya.
jika pemetaan 0 ini memetakan setiap X anggota V, itu pasti hasilnya 0. 0-nya yang ini 0 anggota W ya. Atau kita sebut aja 0 aksen misalnya. Jadi 0 di ruang vektor ini. Dinamakan ini. Nah, ini silakan buktikan ya. Silakan buktikan. Ya. Pemetaan 0 ini, pemetaan 0 merupakan pemetaan linier atau transformasi linier. Ya, silakan buktikan. Ini. Kemudian contoh 2. Ada V dan W ruang vektor. Ininya ganti sih laptopnya. Jadi pakai ininya agak ribet. V dan W ruang vektor ya. V dan W ruang vektor. Ada pemetaan, saya menyebutnya pemetaan identitas. Ini pemetaan identitas dari V ke W. Ya, yang memetakan I X sama dengan X untuk setiap X anggota V. Ya. Oh, bukan ini, salah maksudnya. V ke V ya, ini V ke V. V ke V. Kan boleh kan pemetaan dari himpunan V ke dirinya sendiri boleh kan ya? Jika S sama dengan X untuk setiap X anggota V. Ini namanya pemetaan identitas ya. Kalau yang atas namanya pemetaan 0. Ini pemetaan identitas. Nah, buktikan bahwa pemetaan ini merupakan pemetaan linier. Ya. Jadi I merupakan pemetaan linier ya. Sekarang kita buktikan ya. Kita buktikan yang kedua ini ya. Ambil sebarang X, Y, elemen V. Dan taruhlah AB anggota F. Gitu ya. AB anggota F. I AX plus BY. Ya. Itu kan menurut definisi IAX plus BY hasilnya apa? IAX plus IBY. Enggak. Menurut definisi yang awal, IX kan sama dengan berarti X. Berarti AX plus BY sendiri. Ya, AX plus BY saja, Bu. AX plus BY. Gitu ya. Nah, sementara X itu merupakan apa? IX. IX. IX Ya. Plus B. Jadi terbukti ya transformasi linier. Jadi cara buktikan gitu saja. Ya, contoh yang 52 ya. Contoh 52 ini agak rumit ya yang contoh 52. Contoh 52 ini di modul. Di modul ya. Jadi ini M kali M kali N. Ini terlalu apa? Sensitif banget ininya nih. N-nya ini terlalu sensitif. Ini soalnya baru. Aduh, malah hilang dia. M kali N atas di sini F ya. Saya emang ininya ke R aja ya, bilangan rasional. Bilangan real. Ini apa? Matriks ya.
Iya, matriks. Matriks berukuran ya. Ini kan matriks. Ini matriks ukuran M kali N. Ya. Ya, matriks ukuran M kali N. Tahu ya Bapak Ibu kalau matriks ukuran M kali N ya. Jadi banyaknya baris apa? Kali kolom. Baris kali Barisnya M, banyaknya kolomnya Kolomnya N. Ya. Kemudian ada suatu suatu pemetaan ya T, yaitu dari M kali N ke M kali N. Di mana definisinya adalah T AIJ itu sama dengan salah ya. Sebentar. Apa itu? Ada siapa itu? Ya. Ya. Ini kan matriks ya M kali N. Nah, kan ada misal AIJ, ini A ya. AIJ itu anggota M kali N. Ya. Bapak Ibu AIJ tahu bagaimana anggotanya? AIJ yaitu apa? A elemen A11 gitu bukan? Terus apa? A1, A12, A12, A21, A22. Ya. Ini A12 gitu kan? A13 gitu kan? Dan seterusnya sampai apa? Sampai A1 apa ini? 1 N. N. Gitu ya. Kemudian di sini A21, A21, A22 gitu ya. A23, sampai A2N gitu ya. A2N. Dan seterusnya ini A31 gitu kan. Dan seterusnya ini A berapa ini? A apa ini? AM1. Ya, AM. AM1. AM1. Aduh. AM1. AM2. AM1. AM3. Perhatikan sidang. AM3. Ibu apa AIJ itu bukan unsurnya matriks ya? Dan sampai AM. AMN. 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 Gitu ya. Nah, jika AIJ itu anggota MN gitu ya. Data matriksnya. Nah, di sini kemudian ada pemetaan. Ada pemetaan dari M N kali N R ke M N kali N R ya. Definisinya yaitu T BIJ sama dengan sama AIJ BIJ kali BIJ tahu ya kayak tadi ya.
B11 Iya. gitu-gitu ya. Untuk Iya, setiap Bu. BIJ anggota MN kali NR. Gitu ya. Nah, buktikan bahwa ini pemetaan linier. Ya, buktikan T transformasi linier. Ya, buktikannya gini. Ya, ambil sebarang ya BIJ ya, kemudian CIJ anggota MN kali NR gitu ya. Dan C anggota R gitu. Nah, saya ini skalar ya biasa. Jadi misalnya angka 3, 2 gitu ya. Itu skalar Iya, Bu. biasa. Kita pakai yang 2 itu ya. Yang pertama ya. Yang pertama T BIJ BIJ, plus CIJ gitu ya. CIJ. Nah, menurut definisi T BIJ, kalau di sini kan dia pakai satu ini ya, satu bukti ya. Menurut definisi T BIJ plus CIJ apa? Menurut definisinya? AIJ, BIJ. AIJ, BIJ. AIJ dikali ini kan IJ BIJ plus ditambah CIJ HIJ. gitu ya. C, Gini ya. Ini kan? Betul nggak? Oh iya, Ini Bu. pakai gini. Ini pakai gini ya. Iya, Ini Bu, pakai gini. betul. Gitu ya. Nah, ini kan AIJ matriks, BIJ matriks, CIJ matriks itu ya. Di dalam matriks berlaku nggak sih sifat apa namanya? Sifat distributif? Dalam matriks berlaku tidak ada sifat distributif terhadap penjumlahan? berlaku. Ya? Berlaku, Bu. Berlaku. Berlaku, Berarti Bu. ini kan sama dengan AIJ kali BIJ gitu ya. Plus Tambah AIJ. AIJ Tambah kali AIJ kali EIJ. AIJ kali EIJ. CIJ. CIJ. Nah, ini apa ini? Ini adalah T dari BIJ. TBIJ. T dari BIJ. BIJ. Sementara yang ini T dari T dari C- CIJ. 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 Gitu ya. Yang pertama sudah ketemu ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua T dari C BIJ. Gitu ya. Menurut definisi apa T dari C BIJ? Apa? AIJ Ya, AIJ kali C, BIJ. AIJ kali C. C. CBIJ. C BIJ. CBIJ. Nah, C ini kan suatu skalar, bisa kan dia berlaku apa namanya? Apa? Motif. Ya, komutatif gitu ya, karena dia skalar ya. Skalar kan bebas kemana-mana. Nah, ini kan sama dengan C C kali AIJ kali AIJ kali BIJ. BIJ. Nah, ini apa? Ini adalah C T T dari BIJ. C T TBIJ. BIJ. C. Ya, gitu. Oke, jadi terbukti ya bahwa T jadi T Transformasi linear. seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Itu ada lagi contoh 53. Sebenarnya saya di sini hanya untuk memantapkan pemahaman ketika Bapak Ibu tidak bisa memahami modul misalnya seperti itu. Ya. Oke. Lanjut kita ke modul 2 ya. Nanti Bapak Ibu silakan lanjut baca yang lainnya. Kita ke modul 2. Peta dan kernel dari transformasi linier. Jadi dalam pemetaan kan juga ada di dalam apa sih namanya homomorfisme kan ada kernel juga ya. Bapak Ibu masih Iya, ingat Bu. kernel? Iya, Bu. Ingat kernel ya.
Sekarang 75 KB2. Peta dan kernel. Transformasi linear. Halo. Ini tulisannya agak jelek ini karena saya laptop ininya apa pennya itu bukan pen pasangan laptopnya ini. Kalau yang kemarin kan udah pasangannya ya. Iya, Ini Bu. bukan pasangannya, jadi agak-agak bermasalah. Yang kemarin itu punya orang bukan punya saya. Iya, Bu. Ini dia sendiri. Oh iya Bapak Ibu, sebelum ke sini ya, sebelum ke peta dan kernel ya. Jadi ada suatu himpunan ya. Namanya himpunan apa ya? Oh ya. Jadi kan tadi kan nah ini. Nah, oh ini tadi ya. Ini T ya. Ini T kan dari V ke W ya. Iya. Itu kan pemetaan linear dengan syaratnya seperti ini. Nah, ada suatu himpunan, saya belum menjelaskannya ya. Jadi, suatu himpunan di sini aja ya. Namanya LVW. Ini suatu himpunan. Yaitu himpunan apa? Himpunan semua pemetaan linear dari V ke W. Mana V dan W-nya ruang vektor. Itu ada tukang S ya. Ya, jadi himpunan semua pemetaan linear ya dari V ke W. Ada lagi LV. LV di sini sama ya, himpunan pemetaan linear juga ya. Dari V ke V. Iya, himpunan semua. Dari V ke V sendiri. Himpunan pemetaan linear dari V ke V gitu. Jadi lambang ini ya. Oke, saya lanjutkan. Peta ya. Maaf Ibu, mau tanya untuk yang simbol tadi, LV tadi Ibu. Ya. Itu kalau ditulis LV, V apa enggak boleh ya untuk mempermudah pemahaman? Boleh. Boleh. Oh gitu. Baik, terima kasih Bu. LV, V gitu boleh. Oh, okay. Ini juga boleh. Oke ya, sekarang T anggota L, V, W. Jadi transformasi linear dari V ke W ya, T ini ya. Jadi kalau dituliskan gini ya, T dari V ke W. Ya, dengan VW transformasi linear, ruang vektor. Jadi di sini V dan W, saya ini aja ya, ruang vektor RV aja ya, artinya ruang vektor. Nah, yang dimaksud dengan kernel T, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Itu himpunan apa? Kernel V. Di mana? Himpunan semua X anggota? Anggota V. Anggota V. Demikian sehingga? Di mana TX sama dengan 0.
E sama dengan identitas. Ya, sama dengan 0. Di sini ya, 0 ya. Kalau di ruang vektor 0 aja gitu ya. TX sama dengan 0. Kalau di buku TX ini tulisannya gini ya, TX aja gitu ya. Sama aja ya. Boleh begini, boleh begini. Di buku. Oke, ini kernel T. Lalu ada lagi yang namanya apa? Peta ya. Peta dari V. Peta dari V. Terhadap transformasi linear V ini. Ini kita tulis dengan TV. Kalau di buku TV aja begini. Gitu kalau di buku. Ya. Kalau di ini saya lebih senang saya begini ya. Saya lebih senang gini ya. Itu adalah himpunan apa? Kalau kernel T, anggota-anggotanya itu adanya di mana? Di V atau di W? Di V. V. Di V ya. Di V, Kalau Bu. kernel T, Di V, Bu. anggota-anggotanya ada di V ya. Jadi artinya di sini bahwa kernel T itu kan subset dari apa? Dari V. Dari V. Tapi kalau peta dari V atau TV itu subset dari apa? Subset dari W. Subset dari V. Jadi ini yang ini TV itu subset dari W. Jadi anggota TV itu merupakan anggota di mana sebenarnya? Di kodomain. Di kodomain, Ya, Bu. di kodomain atau di W. Ya. Jadi ini adalah W anggota atau Y aja ya. TV itu anggotanya ada di W, yaitu saya katakan Y anggota W. Sedemikian sehingga apa? Sehingga apa? Terdapat X anggota V. Demikian sehingga TX sama dengan Y. Oh Y ya. Y, Bu. Nah ini. Ya. Ini. Nah, ada teorema di situ ya. Di halaman berikutnya aja nih. Teorema berapa itu? 52 ya. Ada teorema gitu. Teorema. V dan W ruang vektor atas lapangan F. F itu lapangan, saya nggak usah tulis lapangan gitu ya. Pokoknya F itu lapangan. Lalu T itu anggota LTW. Artinya merupakan transformasi linear dari V ke W. Ya. Maka di sini yang pertama Kernel T adalah sebuah subruang. T subruang Dari V. Kalau tadi yang pertama kan merupakan himpunan bagian ya, ternyata dia juga subruang. Lalu TV itu subruang dari W. Dari W. Dari W. Sekarang bagaimana kita membuktikan ini? Untuk membuktikan dia subruang gimana caranya? Masih ingat nggak? Masih ingat untuk membuktikan dia subruang di modul 4 kalau nggak salah ya. Coba dibuka lagi modul 4-nya untuk membuktikan. T tidak sama dengan himpunan kosong. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan kernel T tidak sama dengan himpunan kosong. Tidak sama dengan himpunan kosong. Terus yang kedua. Apa lagi? Membuktikan subruang. Subruang itu sampai dengan ruang bagian ya. Saya masih ingat.
hampir sama dia ini dengan transformasi linear. Ingat? Ya. Yang pertama, bukti pertama ya. Bukti pertama, karena V ruang vektor pasti 0 anggota V, benar nggak? Iya. Ya. Lalu karena T transformasi linear, ini karena 0 anggota V ya, karena Bu, yang teorema 2 ini yang tugas diskusi 9 ya? Ini kan yang sudah dibuktikan. oh, ada dibuktikan ya? Ini Saya lupa. Tugas ini 9 Bu. Ibu. Tugas 9 ini Ini Bu. Bu yang diskusi 9 sudah buktikan teorema 5.2. 9 ya? Iya, Bu. Oh Iya, iya Bu. betul. Oke, berarti nggak Mari usah ya. diganti, Bu. Ya, oke. Jadi silakan dicari ya, buktikan, untung diingatkan. Saya juga perasaan ini perasaan tugas gitu ya. Ini soalnya ada tanda tanya saya nih. Tanda tanya berarti. Oke, kita silakan ya. Jadi silakan buktikan tadi, saya hanya rambu-rambu ya. Untuk membuktikan Iya, bahwa Bu. dia subruang, yang pertama itu kernel T tidak sama dengan himpunan kosong. Lalu yang kedua, boleh pakai CX plus DY merupakan anggota kernel T. Ya, gitu ya. Untuk setiap XD anggota V dan D anggota F. Jadi hampir sama dengan transformasi linear. Itu semua sama ya. Memang yang agak susah di yang 2 ini nih. Kalau yang nomor 1 lumayan gampang. Iya Bu, yang 2 ya agak bingung Bu. Bingung ya. Jadi silakan dicarilah di diskusi. Jadi itu mudah-mudahan bisa lah. Untuk ujian nanti THE ya Bapak Ibu ya. THE tahu ya, text home exam ujiannya. Saya kalau melihat sih soalnya gampang lah. Maksudnya masih bisa. Apa yang saya jelaskan di sini pokoknya semua insya Allah ya. Akan ada keluar. Maksudnya yang keluar itu merupakan bagian yang saya jelaskan. Nanti take home exam itu, jadi gini loh, UT itu kan gini Bapak Ibu. Jadi memang kompetensi mahasiswa ketika lulus UT atau kuliah itu memang benar-benar hasil dari mahasiswa sendiri. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya, karena apa? Yang menulis modul itu si A misalnya, dosen A dari perguruan tinggi tertentu. Kita memang ambil dari perguruan tinggi yang bagus ya. Kita ambil dari perguruan tinggi yang bagus gitu. Kemudian nanti yang memberikan tutorial beda lagi. Seperti saya gitu ya. Nanti ada yang orang UT lain atau ada dari dosen perguruan tinggi lain gitu. Ya, jadi yang menulis modul A, yang mengajarkan C, yang menulis soal C, beda lagi. Yang menulis soal C. Nanti yang mengoreksi beda lagi, D. Jadi itu melibatkan banyak dosen. Jadi ketika si mahasiswa itu lolos, itu memang benar-benar melalui melalui beberapa tahap yang memang udah oke gitu. Jadi kalau memang mahasiswa UT itu memang bagus di UT, itu bisa diadu, bisa maksudnya kompetensinya bisa nggak kalah lah ya. di masyarakat, nggak kalah dengan perguruan tinggi lain. Ya, jadi ini nanti ya kebetulan saya yang memfinalisasi soal, saya punya soalnya dan saya tidak diperbolehkan untuk ngoreksi, gitu, karena takut terjadi ketidaksubjektif. Jadi akan terjadi ketidakobjektifan, akan terjadi subjektif malah. Jadi akan terjadi ketidakobjektifan kalau saya ngoreksi. Gitu. Oke. Kita sekarang ke modul
6 ya. Jadi saya memang sedikit-sedikit setengah jam ya modul 6. Ini ada lagi ya. Kan kita punya ruang vektor Bapak Ibu. Ya. Kita punya ruang vektor. Syarat ruang vektor apa Bapak Ibu? Nah, syarat ruang vektor. Siapa yang masih ingat ruang vektor? Grup komutatif, Bu. Ya. Yang pertama, ya grup komutatif terhadap penjumlahannya ya. Iya. Kemudian, ya Lapangan. misalkan F ruang vektor atas lapangan F. Iya, Bu. F itu merupakan lapangan. Ya. Kalau V tadi dengan operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. V itu anggota-anggotanya merupakan vektor, ya kan? Ya, kemudian F merupakan lapangan yang unsur-unsurnya disebut skalar. Skalar. Nah, itu tahu ya, lapangan itu apa? Lapangan adalah ring komutatif dengan elemen kesatuan di mana unsur-unsur yang tidak nolnya memiliki inverse ya. Nah, kemudian dan memenuhi sifat-sifat. Ada berapa sifatnya di situ? 4. 4. Ya, ada 4. Itu yang ruang vektor. Kemudian modul 5 itu berkaitan dengan transformasi linier. Jadi yang mengkaitkan antara suatu pemetaan yang menghubungkan antara ruang vektor yang satu dengan ruang vektor yang lain. Ya, itu transformasi linier dengan syarat-syaratnya ya, seperti itu ya, sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang yang modul 6 itu ada lagi namanya ruang transformasi linier. Ya, ruang transformasi linier. Oke, saya lanjutkan. Lanjutkan ya. Ini modul 6 ruang transformasi linier. Kalau tadi kan ada ini dulu ya sebenarnya. V dan W itu ruang vektor atas lapangan F. Itu sama ya. Kalau tadi ada lambang L V W. Itu apa? Himpunan semua pemetaan Himpunan semua pemetaan linier dari V ke W. Ya, himpunan semua pemetaan linier dari V ke W. Atau saya mengatakan begini. Ya. Nah, ini ada lagi sebenarnya sama ya. Kalau nggak salah ini tugas ya. Tugas berapa ya? Apa yang dimaksud dengan Diskusi 9 itu, Bu. Diskusi 8. 8. 8 ya? 8.
Hampir sama ya ini ya. Kalau nggak salah lin ya. Tulisannya lin Iya, kalau lin. nggak salah gitu ya. Iya, Bu. Lin gitu F. ya. Ya, lin F dalam kurung V, W. V, W. Ini apa maksudnya nih? Ini diskusi nih, diskusi 8 ya. Iya, diskusi 8, Bu. Apa ini? Ada yang bisa? Ada ya di situ ya? Iya. Ruang transformasi, Bu. Transformasi linear Linear. dari suatu ruang vektor V ke Sebenarnya ruang sama ya. vektor Ini sebenarnya sama dengan ini. Ini sebenarnya sama dengan ini sama. Sama dengan ini. Cuma di sini kita tulisnya lin ya. Lin ya. Sebenarnya sama. Ini Mbak Bombat. Ya, ini sebenarnya sama. Kalau dituliskan adalah himpunan semua transformasi linier ya dari V ke W. atas lapangan. Atas lapangan yang sama. Jadi himpunan transformasi T ya dari V ke W ya. Sedemikian sehingga T itu transformasi ya. Transformasi linier atas lapangan gitu ya. Nah, jika untuk setiap T1, T2 anggota lin F PW ya. Ini memenuhi apa? Yang pertama apa yang pertama? T1 tambah T2 tambah T2 V. Jadi ada suatu pemetaan T1 ditambah T2. Jadi bukan 1 ya. Ada suatu pemetaan T1 plus 2 dari V ke W. Ya. Maka di sini T1 plus T2 X itu sama dengan apa? T1X ditambah T2X. Setiap X anggotanya apa? X anggota apa ini? X anggota V. Ya. Jadi maksudnya ini ya. Ini bukan jika ya. Jika
Untuk setiap ini didefinisikan, bukan memenuhi. Didefinisikan. Didefinisikan. Ya. Oke. Ya. Nah, ini disebut ruang transformasi linier ya. Ruang transformasi linier. Nah, buktikan bahwa lin ini merupakan apa? Grup komutatif. Teorema berapa itu? Teorema 61 ya? Ya, teorema 6.1, Bu. Teorema 6.1. Ya. Buktikan in F PW dengan operasi penjumlahan yang didefinisikan tadi ya, dengan operasi penjumlahan yang didefinisikan di atas, merupakan grup komutatif. Bukti. Nah, pertama kita harus membuktikan apa, ya? Tertutup dulu. Ya, pertama kita harus membuktikan tertutup. Tertutup artinya untuk setiap dan T1, T2 elemen. Ya, T1 T2 elemen lin F. Lin F PW, maka T1 plus T2 juga anggota F Anggota lin F. PW. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa T1 anggota lin FPW, berarti berlaku transformasi linier ya, T1 itu. Nah, berlaku transformasi linier itu yang kayak bagaimana? Ya, ini saya ya. Lihat. T. Kalau T1 itu transformasi linier, artinya apa? Ada pelatihan kayaknya ya. Ya, T1 merupakan anggota transformasi linier ya. Artinya apa? Yang tadi untuk setiap X, Y anggota V gitu ya. Untuk setiap X, Y anggota V dan C, D anggota F, maka T1 TX plus DY sama dengan itu ya, yang gitu-gitu. Masih ingat ya? Ya. Ya. T2 juga anggota lin F, maka berlaku seperti itu. Nah, ini kita membuktikan bahwa T1 plus D2 itu berlaku juga seperti itu. Ya, jadi kita untuk membuktikan tertutup ini, maka ambil sebarang ya. Ambil sebarang X, Y anggota V dan ya C, D anggota F gitu. Nah, kita membuktikan langsung aja ya. Kita mau membuktikan nanti T1 plus T2 dari CX plus DY itu harus sama dengan apa? Gimana? Harus sama dengan apa? Kita harus membuktikan ini. Akan dibuktikan ya, adip itu akan dibuktikan. T1 plus T2 CX plus DY harus sama dengan apa? Tes. Ya. T1 kali C T1 plus tambah T2 DY. T1
Kan gini, saya ini ya. Kan gini ya. Kan tadi T1 itu kan transformasi linier ya. Ya. T1 kan transformasi linier ya. Maka T1 tuh harus berlaku ini. Cx plus dy harus sama dengan apa? C1X. T1x plus D T1Y. gitu ya. Harus berlaku ini, makanya dia bertransformasi linear T1. Begitu juga T1 plus T2. Berarti bagaimana? Ini harus dibuktikan T1 plus T2 Cx plus Dy itu harus sama dengan apa? T1 plus T2X. Ya. T1 plus T2X plus D T1 plus T2Y. plus Y. Gitu. Harus dibuktikan sampai dengan ini. Akan dibuktikan ya. Oke, kita akan membuktikan itu. Ini saya hapus aja ya. Ya. Tadi ya T1 plus T2 Cx plus Y. Nah itu kan tadi berlaku penjumlahan ini ya. Ingat ya, berlaku penjumlahan ini bahwa T1 plus T2X itu sama dengan T1X plus T2X itu ya. Berlaku ini ya, kita gunakan ini. Ya. Jadi T1 plus T2 Cx plus Dy itu sama dengan apa? T1 gitu ya. Cx plus Dy. Cx plus Dy. Plus T2 Cx plus Dy. Gitu kan? Ya. Nah, ini sama dengan T1 itu kan transformasi linier. Berarti T1 Cx plus Dy itu apa? C T1X. Ya. T1X plus D T1Y. T1Y. Itu juga T2 kan merupakan transformasi linier. Maka itu suara siapa itu ya? Itu suaranya di ya. Maka ini sama dengan apa? T2X 2X T2Y. Yang C-nya kita kumpulkan ya. T1X ditambah T2Y ya, ditambah T1X ditambah T2Y. Kita gunakan ini sama dengan X plus T2Y D T1X T2Y ya, sama dengan T1 plus T2X apa nih artinya? Mohon maaf. Kok C2-nya itu kan X itu bukan Y. Oh iya betul. Jadi ini X ya? Iya betul. Yang ini Y ya? Iya betul. Ya, ini X, ini Y. Jadi ini T1X, C2, T2X gitu ya. Ya. Ini T1D, T1Y Y. ya. Ini berarti X, ini Y gitu ya. Berarti ini sama dengan apa? T1 plus T2X ya. Jadi dari sini terbukti ya. Jadi T1 plus T2
merupakan transformasi linier atau anggota dari lin F, PW. Lalu yang kedua, buktikan apa? Kan dia mau grup komutatif ya. Yang kedua, buktikan apa? Asosiatif. Ya, buktikan bahwa setiap T1, T2, T3 anggota lin PW itu berlaku T1 tambah T2 ya, tambah T1 T3 tambah T2 tambah T3 sama dengan T1 T2 tambah T3. Ini silakan buktikan sendiri ya. Ini terlalu Iya, panjang Bu. kalau dibuktikan. Iya, Bu. Kemudian bukti yang ketiga apa? Yang ketiga Ekstensi elemen netral Ya, terhadap operasi penjumlahan. jadi ada elemen di lin F yang merupakan elemen identitas. Ya. Elemen identitasnya ini merupakan apa? Berarti suatu apa? Suatu apa? Suatu transformasi linier, benar nggak? Iya. Iya kan, karena di lin FPW kan, di dalam suatu ruang ruang vektor itu kan, di dalam lin itu ya, di dalam ruang transformasi linier itu. Berarti dia merupakan transformasi linier, tapi transformasi linier yang merupakan identitas. Tadi kan sudah saya singgung di contoh berapa itu tadi. Sudah saya singgung ya. Contoh 2. Nah ini. Yuh. Ini kan? Ya, contoh 2. Contohnya ya. Iya. Ini saya melambangkan O aja, O atau 0 gitu ya. 0x hasilnya 0. Ya. Jadi beda ya. 0 yang di sini merupakan transformasi. O aja ya, saya nyebut O aja ya. O di sini merupakan transformasi, tapi 0 di sini merupakan apa? Vektor. Vektor 0 di W. Bedain ya. Ini saya nyebutnya O. O ini merupakan transformasi, jadi suatu pemetaan. Kan ada lambangnya, ada T besar gitu kan. Bisa alfa, bisa beta. Ini 0 besar. 0 besar X yang memetakan himpunan X ke 0. Ya. Ini 0 vektor, jadi bedakan. Jadi ini disebut pemetaan 0. Jadi inilah yang merupakan elemen identitasnya. Ya. Jadi kalau di buku T0 gitu loh, kalau di buku ya. Iya. T0 ditambah T. Ya, jadi yaitu T0. Ya. PW. Gitu. Jadi maksudnya begini. Untuk setiap T anggota lin F PW, ya, maka T0 ditambah T itu harus sama dengan T plus tambah T0, yaitu sama dengan T. Jadi seperti itu. Merupakan transformasi. Untuk membuktikannya begini. Untuk setiap X anggota V, ya, setiap X anggota V, T0X itu hasilnya apa? T0X itu hasilnya apa?
Yang tadi contoh tadi loh. 0. 0. Maksudnya 0. 0 di W ya. Ya di W. 0x hasilnya 0. Nah, ini yang dimaksud elemen identitas di mana semuanya ya ditransformasikan ke 0 untuk setiap x. Beda ya dengan kernel. Kalau kernel itu kan hanya elemen-elemen tertentu yang hasilnya 0 ya. Kalau ini semuanya. T0x sama dengan 0 ya. Jadi untuk setiap x anggota V, definisinya inilah elemen identitasnya. Kita mau membuktikan benar nggak sih bahwa T0 T plus T sama dengan T plus T0 sama dengan T. Kita membuktikan ini ya. Ini agak ini juga ya, agak rumit. Ya. Ya. Jadi ambil barang T anggota lin F VW dan X anggota V. Ya. Kita mau definisikan T0 plus T dari X. Ini kan sama dengan apa? Definisinya kan sama dengan T0X itu ya? Benar nggak? Plus TX, benar nggak? Ya. T0X itu apa hasilnya? 0. Ya. 0 ini TX. Nah, 0 plus TX hasil apa? TX. TX. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa T0 plus T sama dengan T. Benar nggak? Iya. Iya. Gitu juga ya. T plus T0. X sama dengan TX plus TX plus T0. T0x. Nah, ini kan tetap TX. Yang ini hasilnya Plus 0. 0 sama dengan TX. Jadi ini artinya T plus T0 sama dengan T. T0. Ada elemen identitasnya ya. Ya, ada elemen identitasnya. Kemudian elemen identitasnya adalah T0, yaitu yang memetakan semua X anggota V ke 0. Kemudian apa? Yang bukti keempat. Elemen inverse. Ya, elemen inverse. Nah, sekarang elemen inverse ya. Untuk setiap T anggota lin F VW, inverse-nya apa? Ini apa? Ini adalah min T. Mengapa saya menyebutkan min T ya? Karena apa? Ya. Ini karena di sini kan harus harus ditunjukkan ya. Harus ditunjukkan bahwa T ditambah min T itu harus sama dengan min T ditambah T itu harus sama dengan apa? Dengan T0. Benar nggak? Iya. Kalau input kan definisinya gitu ya. T ditambah min T sama dengan min T ditambah T sama dengan T0. Ya. Kita mau membuktikan benar nggak sih ya? Ya, ambil T plus min T X sama dengan apa? Dengan TX itu kan plus min TX kan? Ya. Nah, ini berdasarkan karena dia merupakan suatu transformasi linier, ini kan sama dengan plus min TX. Ya. Ya. Nah, ini sama dengan apa? 0 kan? 0 itu kan sama dengan T0. Ya. Ini sama dengan 0. Ini boleh juga saya mengatakan ini sama dengan 0. Ya, TX plus
Jadi berikutnya adalah min T. Kemudian yang kelima apa? Komutatif. Komutatif, Bu. Komutatifnya, grupnya sudah ya? Iya. Ya. Kalau saya nggak ini lagi. Kalau komutatifnya gampang lah ya, silakan buktikan sendiri yang komutatifnya ya. Gampang ya. 5 kan ya, T1 plus T2 sama dengan T2 plus T2 plus T1. ya, jadi dalam buktikannya ambil X anggota V ya, silahkan buktikan sendiri ya. Jadi itu untuk yang modul 6 KB1. Sekarang modul 6 KB2. Ada orang. Matrik representasi transformasi linier. Matrik representasi transformasi linier. Jadi V ruang vektor. Ruang vektor ini pasti memiliki basis. Memiliki basis ya. Nah, misal B sama dengan V1, V2 dan seterusnya sampai Vn. Ini basis dari V. Ya. Basis dari V. Maka yang tadi sudah saya singgung ya, maka untuk setiap vektor anggota V ya, ini dapat dinamakan sebagai linier dari vektor ini 1, 2, V3 sampai Vn. Tadi ya. Jadi V itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari itu. Artinya apa? Bentar ya. Jadi artinya terdapat ya, terdapat alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan seterusnya ya sampai alfa n sedemikian sehingga V itu sama dengan alfa 1 dikali V1 ya. Kemudian alfa 2 dikali 2, alfa 3 dikali 3 dan seterusnya itu sampai alfa n itu. Nah, tadi alfa i-nya itu alfa i alfa 1 itu ya, skalar ya. Skalar. Nah,
vektor ini alfa 1, dan seterusnya sampai dengan n, ini disebut koordinat relatif koordinat P ya. Koordinat vektor P ya, relatif terhadap relatif terhadap basis. Jadi ini kan V1, V2, V3, Vn-nya ini salah satu basis ya. Salah satu basis di ruang vektor V. Sehingga V, setiap vektor di V itu dapat dinyatakan sebagai koordinat serial ini. Nah, skalar-skalarnya ini itu dapat dibentuk dalam suatu bentuk vektor ya. Ini ya dinamakan dengan koordinat di V relatif terhadap basis. Nanti kalau basisnya beda lagi, maka nanti koordinat relatifnya itu juga berbeda lagi. Gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh saja ya, langsung pemahaman ya. Kita ambil saja contoh 61. Suara saya kedengeran kan Bapak Ibu? Dengar, Bu. Dengaran, Bu. Dengar, Bu, walaupun agak putus-putus sedikit. Oh, putus-putus ya? Sinyal kali ya? Ya, kalau saya lancar, Bu. Ya. Ya, tergantung sinyal berarti ya. Iya. Nah, ini Bu. R3 ya. Ada R3. R3 itu kan anggotanya kan himpunan ya. X, Y, Z, di mana X, Y, Z anggota R. Nah, kadang ya penggunaan lambang ini ya ada yang menyatakannya begini. Ada yang seperti ini. Gitu loh. Sebenarnya ini ada transposnya, harusnya pakai transpos di sini, tapi ada yang begini saja. Gak apa-apa ya. Ini artinya sebenarnya vektor kolom ya. Iya. Kadang orang suka menyatakan dalam vektor baris gitu. Di dalam aljabar linear ini ternyata sah-sah saja seperti ini gitu. Ini ada yang menyatakan ini gitu ya. Sekarang kalau saya sih lebih sebenarnya yang berlaku itu vektor kolom gitu ya, vektor kolom. Ya. R itu kan gini, X, Y, Z anggota R gitu ya. Nah, di sini ada basis standar ya. B ya. E1, E2, E3 itu basis standar. Basis standar dari R3 ya. Berarti kalau dia basis standar ya, maka E1 sama dengan apa? 1, 1, 1. 1, 0, 0. 100 0, 0. 2, 0, 1, 0. 0, 1, 0. E3 0, 0, 1. 0, 0, 1. Lalu ada basis yang lain. Ada basis lain. Yaitu C. Anggotanya adalah C1, C3. Mana? Nah, ini dia menyatakannya di dalam baris ya. Kalau saya belum ya. 1. 0, 1, 1. Nol, nol, satu. Nah, di sini pertanyaannya koordinat vektor C relatif terhadap basis B. Jadi hitungannya ya kayak ini ya. Ini kan koordinat
relatif V terhadap basis B. Basis B. Ini lambangnya ya. Lambangnya itu kalau dilambangkan ini itu ya. V terhadap ini koordinat V. V-nya itu vektor terhadap basis B. Sekarang yang di sini pertanyaannya adalah koordinat vektor vektor. Hanya koordinat vektor vektor Suaranya hilang. ya. Suara saya hilang benar? Kedengeran? Ada Bu. Ada sinyalnya berarti ya. Yang ditanya di sini koordinat vektor-vektor putus-putus. Enggak, Bu. Jelas. Sekarang lancar, Bu. Lancar ya. Koordinat vektor-vektor anggota C ya terhadap basis standar. Terhadap basis B. Tadi basis standarnya B. Ya. Jadi koordinat vektor-vektor. Nah, vektor-vektor anggota C itu apa? Ada V1, ada V2, ada V3. Jadi yang ditanya adalah gini. V1, B yang ditanya. Lalu V2, B dan V3, B yang ditanya ini. V3B. Jadi kita harus cari V1 itu sama dengan alfa 1 dikali E1 ditambah alfa 2 kali E2 ditambah alfa 3 dikali E3. Seperti itu. Ya. Nah, kita harus cari berapa alfa 1-nya, berapa alfa 2-nya, berapa alfa 3-nya. V1 itu berapa? V1 itu kan 1 ya. 1 ini alfa 1, E1-nya 1 0 0. Lalu alfa 2-nya 0 1 0. Ya, 0 1 0, kemudian tambah E3-nya 001. Jadi berapa? Jadi sini kan bisa disebut gini ya, bahwa ini ya. Jadi ada sebenarnya ada 3 persamaan. Ini kalau mau kita rinci ya, sebenarnya bisa udah kelihatan bahwa alfa 1 sama dengan 1, alfa 2 sama dengan 1, alfa 3 sama dengan 1. Sebenarnya gampang gitu ya, tapi kalau mau kita rinci takutnya nanti ada soal yang lebih sulit ya. Lebih sulit. Jadi ini ada sebenarnya ada 3 persamaan, yaitu sudah benar ya, sudah ketahuan di sini ya. Persamaan pertama adalah 1 sama dengan alfa 1 gitu ya, benar ya? Iya. 0 alfa 2 ditambah 0 alfa 3 gitu ya. Itu sama dengan alfa 1 gitu ya. Sama yang kedua 0 kali alfa 1 ditambah 0 alfa 2 ditambah 0 alfa 3. 0 alfa 3 ini sama dengan alfa 3 ya. Alfa 2. Oh ya, alfa 2, Bu. Ya, ini alfa 2. Kemudian 1 sama dengan 0 alfa 1 ditambah 0 kali alfa 2 ditambah alfa 3 sama dengan alfa 3 ya. Jadi koordinat vektor V1 terhadap basis standar V adalah 1 1 1. Sebenarnya ini alfa 1, alfa 2, alfa 3 gitu ya. Sama dengan 1 1 1 gitu. Saya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, secara sama nanti koordinat V2 ya terhadap basis standar ini itu sama dengan 0 1 1 gitu ya. Kemudian koordinat vektor V3 terhadap basis standar ini adalah 0 0 1 gitu. Ini nanti caranya sama seperti ini ya. Gitu. Nah, sekarang dibalik. Karena ini kan basisnya ada 2. Ini
Ini kan koordinat vektor-vektor anggota C terhadap basis B. Sekarang pertanyaannya bagaimana koordinat vektor-vektor anggota B, ya, karena C itu basis juga ya kan? C itu basis juga. Koordinat vektor-vektor anggota B terhadap basis C. Boleh kan begitu? Jadi nanti di sini pertanyaannya ditanya adalah E1 dari C, E2 dari C, C, E3 dari C. Ya. Jadi ada yang ngobrol jangan di yang ngobrol jangan di itu dong. Di mute ya yang ngobrol. Siapa itu? Tolong di mute ya, yang lain. Mohon yang bisa mute yang ngobrol itu tolong di mute. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Kalau ada yang berisik-berisik itu yang bukan berkaitan dengan ini di mute aja yang bisa ya. Karena orangnya jangan-jangan nggak sadar kalau dia ngobrol suaranya kedengeran. Ya, Bu, maaf tadi ada tamu dalam lupa belum dimatikan. Ya, jadi kita mau mencari koordinat vektor S1 terhadap basis di C. Koordinat vektor relatif ya, koordinat vektor anggota. Oh, anggota C relatif, ini pakai relatif. Relatif, anggota B relatif. Terhadap basis di C. Ya, caranya sama ya. Caranya sama berarti kita harus cari E1 itu harus dinyatakan dalam misalnya beta 1, V1 ditambah beta 2, V2 ditambah beta 3, V3. Seperti itu. Ya. E1 itu apa? 1, 0, 0 ya. Itu sama dengan beta 1 kali V1. V1 adalah 1, 1, 1. Ya. Tambah beta 2, V2-nya 0, 1, 1. Ditambah beta 3-nya 001. 001. 001. Nah, ini ada 3 persamaan. Yang pertama itu 1 sama dengan beta 1. Ya. Udah ya, beta 1 aja ya. Ini kan 00 ya. Lalu yang kedua 0 sama dengan beta 1 ditambah beta 2. Beta 2 ya. Di sini karena beta 1 sampai dengan 1 maka bisa ketahuan beta 2-nya sampai dengan apa? 0. 0 ya. Lalu yang ketiga 0 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3. Sudah ketahuan beta 1-nya 1, beta 2-nya 0, maka beta 3-nya sama dengan negatif 1. Oh, kok iya 1. Iya, beta 2-nya min 1 Bu. Min 1. Negatif 1. Min 1 ya. Iya, negatif 1, Bu. Tapi kenapa di buku beda ya? Hasilnya ya? Kenapa di buku kayak begitu ya hasilnya? Itu 10. Itu ya. Kalau yang di buku C terhadap C, Bu. Ya, terhadap C kan? Oh, C terhadap C. Iya, C terhadap C. C relatif terhadap C. Kalau saya kan E terhadap C gitu ya. Oke. Kalau Ibu kita B terhadap C. B terhadap C.
C. Iya, B terhadap C ya. Iya. Ya, jadi 1 sama dengan beta 1 ini. Jadi beta 2-nya berapa? Negatif 1. Negatif 1. Beta 2-nya berarti 0. Beta 2 beta 0, 3. Bu. Beta 2 0. Beta 2-nya 0. Beta 3 negatif 1. Beta 2-nya negatif 1, benar ya? Ya, Iya, betul. 1 ditambah negatif 1. Iya, betul. Betul ya, beta 2 negatif 1, berarti beta 3-nya 0. 0. Iya. Iya. 0 ya. Jadi P1 terhadap C ini 1 min 1 0. gitu. Ya. Silakan cari ya yang E2C-nya dan E3C. Kemudian yang terakhir ada ini udah jam berapa ini? 9:49. 949. Ya. Ya silakan di ini ya. Kayaknya udah ini ya, udah. Ini udah modul 2 ya? Udah KB 2 ya? Iya, Bu. 2 ya. Jadi itu saja. Barangkali ada pertanyaan, nanti silakan dipelajari ya. Nanti kalau misalnya itu bisa ditanyakan di grup. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Apa bingung? Benar nggak bingung ya? Lumayan. Bu. Ya. Bu, kalau yang KB3 itu kan matrik transisi itu maksudnya gimana, Bu? Oh iya, ada satu lagi transisi ya, itu makanya saya bingung. Transisi. Ada KB3 ya? Iya, Bu. Sedikit lagi. Tidak ya. Jadi sebenarnya sama ya. Jadi sebenarnya sama dengan yang tadi caranya. Maksudnya ada perubahan basisnya ya, Bu ya? Iya. Ya, baik, Bu. Jadi perubahan dari basis B. Jadi sebenarnya sama ya. Jadi yang satu dinyatakan ke yang lain, gitu ya. Ya, 0, 1. Jadi yang tadi saya jelaskan sebenarnya itu matriks itu, matriks. Oke, saya lihat. Yang itu yang tadi. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Udah masuk ya, ke
transisi. Udah matriks transisi. Jadi perubahan basis ya. Iya, Bu. Yaitu udah masuk ke sana. Jadi nanti dia dalam satu itu ya, satu vektor ukuran 3x3 gitu. Jadi udah masuk ke sana. Baik, Bu. Ininya lama. Saya absen dulu ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Bentar ya Bapak Ibu, agak lama. Oke. Kufron tadi ada ya? Hadir, Bu. Lydia. Hadir, Bu. Dulu Akromatul. Hadir, Bu. Rizky Adi. Hadir, Bu. Mudi Hartono. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Niputu. Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Winnie Astria. Winnie Astria. Mugiono. Mugiono. Mana Mugiono? Ini ada nggak Mugiono? Mugiono nggak kelihatan ya? Ada, Bu, itu yang angkat tangan, Bu. Mana? Yang angkat tangan itu, Bu. Mana suaranya? Yang raise hand. Oh iya ya Mugiono. Oke, kelihatan. Amrullah. Hadir, Bu. Erlina. Hadir, Bu. Sahri Ali. Sahri Ali. Sahri Ali mana? Sahri Ali.
ada yang Suara. Bu. Hah? Ada itu Bu yang pakai baju biru. Mana ngangkat tangan nggak kelihatan? Oh ya. Oke, Sari Ali. Angelina Siswati. Mana Angelina? Gak masuk, gak hadir. Ada Bu yang raise hand itu. Oh, yang raise hand. Oke. Wahyudin. Hadir Bu. Hadrawi. Ada Bu. Saiful Huda. Hadir Bu. Pius Lanang. Ada itu Bu. Dewi Kinasi. Ya. Gorli. Hadir Bu. Nurita. Dia baru saja keluar karena jaringan. Iya, hadir tadi. Hadir Bu. Hadir ya Nurita ya. Hadir Bu, sudah bisa masuk jaringan Bu. Oke. Sekarang kelas yang kedua ya. Kalau yang sudah di absen silakan keluar boleh. Tunggu, sebelum keluar saya foto dulu. Bentar ya.